infrastruktur, dan standarisasi jaringan multimedia. Standarisasi jaringan multimedia. Istilah standarisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembanding kuantitas, kualitas, nilai, dan hasil karya yang ada. Dapat disimpulkan bahwa standarisasi jaringan multimedia merupakan aturan-aturan baku yang mengizinkan terjadinya komunikasi antar komputer. Fungsi standarisasi jaringan ialah: yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Contoh standarisasi jaringan. TCP/IP. TCP/IP merupakan suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. UDP atau User Data Protocol bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. P3 atau Point-to-Point Protocol. Point-to-Point Protocol ialah sebuah jaringan yang menggunakan dua perangkat yang terhubung secara wireless tanpa kabel. IMAP. Server IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan ia ambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Jaringan multimedia melalui kabel. A. Pengertian jaringan multimedia melalui kabel. Jaringan merupakan sekumpulan komputer yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media komunikasi sehingga saling berbagi data, informasi, program, dan perangkat keras seperti printer, hard disk, webcam, dan lainnya. Tujuan jaringan antara lain ialah untuk mempermudah pengguna komputer untuk saling berbagi sumber daya yang terdapat di jaringan. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Lembaga Dunia Standarisasi Jaringan. IETF. IETF merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasional, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh IESG atau Internet Engineering Steering Group dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet. ANSI. ANSI ialah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan. ETSI. Peran organisasi standar Eropa ialah untuk mendukung peraturan dan kebijakan UE melalui produksi standar Eropa yang diselaraskan dan kiriman lainnya. Standar yang dikembangkan oleh ESO ialah satu-satunya yang dapat dikenali sebagai standar Eropa. Itu didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Tujuan utamanya meliputi standarisasi, pengalokasian spektrum radio, dan
mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Pembagian standarisasi jaringan. 1. Topologi jaringan. Topologi jaringan menyatakan susunan komputer secara fisik dalam suatu jaringan. Berbagai kemungkinan topologi, yakni topologi bintang, topologi bus, topologi pohon, topologi cincin, dan lainnya. 2. Protokol komunikasi. Protokol komunikasi disebut protokol saja. Ialah suatu tata cara yang digunakan untuk melaksanakan pertukaran data atau pesan antara dua buah sistem dalam sebuah jaringan. Dalam hal ini, kedua sistem bisa saja berbeda sama sekali. Protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Implementasi jaringan multimedia. 1. Streaming multimedia. Multimedia yang diberikan kepada para user secara real-time dengan menggunakan suatu provider tertentu. Live streaming ialah multimedia yang disiarkan secara langsung dengan melibatkan peralatan kamera sebagai medianya. 2. Voice over Internet Protocol. Teknologi komunikasi audio suara dengan menggunakan jaringan berbasis IP didefinisikan sebagai suatu sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan data paket suara dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan perantara protokol IP. 3. TV kabel terkoneksi ke internet. TV kabel pada saat ini juga telah menggunakan koneksi internet. Jaringan TV kabel mampu mencapai kecepatan hingga 27 Mbps. Selain lebih cepat, kelebihan lain dari TV kabel ialah biaya iuran tetap setiap bulan, tidak ada jam sibuk, hingga layanan tanpa batas. Namun, ada kekurangan juga. Selain dari sisi harga lebih tinggi, tidak semua wilayah telah mendapatkan jaringan ini. Jenis-jenis kabel jaringan multimedia. Yang pertama, kabel koaksial. 2. Kabel twisted pair. 3. Kabel fiber optik. Pertama, kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor. Lapisan pertama posisinya berada pada bagian tengah berupa kawat tembaga padat dengan dibungkus lapisan isolator. Lapisan kedua berada di atas lapisan isolator berbahan metal biasa disebut dengan metal shielded yang fungsinya untuk mencegah gangguan dari luar. Kabel ini bisa dipakai untuk menghubungkan antar perangkat komputer. Dalam penggunaan kabel koaksial ini sering digunakan untuk penggunaan jaringan dengan bandwidth yang tinggi karena lebih aman dari segala gangguan. Prinsip kerja kabel koaksial ini ialah dengan menghantarkan sinyal listrik dari sumber ke tujuan. 2. Kabel twisted pair. Kabel twisted pair ialah kabel jaringan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel saling berpasangan yang jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. Untuk kabel twisted pair sendiri, jangkauannya tidak lebih jauh dari 100 meter. Kecepatannya pun bervariasi, mulai dari 10 megabit per detik sampai 10.000 megabit per detik atau 10 gigabit per detik. Cara kerja dari kabel ini yaitu sama dengan kabel koaksial, yaitu dengan menghantarkan arus listrik
ke sumber tujuan. Kabel twisted pair terdiri dari 3 jenis, yaitu FTP atau Foiled Twisted Pair, STP atau Shielded Twisted Pair, dan UTP atau Unshielded Twisted Pair. 3. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal yang dikirim oleh FO ini berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Hal itulah yang membuat kabel fiber optik mampu mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan kabel jenis lain. Kabel fiber optik ini memiliki transmisi data dengan kecepatan yang tinggi, bandwidth yang besar hingga gigabit. Jangkauan wilayahnya yang luas, kabel lebih awet dari gangguan alam yang ekstrim. Biaya perawatannya murah, mampu menahan gangguan elektromagnetik, dan memiliki fitur keamanan yang kuat. Jaringan multimedia nirkabel. A. Pengertian jaringan multimedia nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless network ialah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak yang jauh. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN atau WLAN, dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Jenis-jenis jaringan nirkabel. 1. Microwave. Microwave atau gelombang pendek ialah gelombang elektromagnet yang memiliki panjang gelombang antara 1 mm sampai 1 meter, yang berarti range frekuensinya antara 0,3 GHz sampai 300 GHz. Definisi yang luas ini mencakup baik UHF dan EHF atau gelombang milimeter, dan berbagai sumber menggunakan batas-batas yang berbeda. 2. Radio. Gelombang radio ialah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi atau dinaikkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi. Gelombang radio dalam suatu spektrum elektromagnetik dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. 3. Inframerah. Inframerah ialah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang membentang dari tepi merah nominal dari spektrum yang terlihat pada 0,7 mikrometer atau pikometer menjadi 300 pikometer. 4. Bluetooth. Bluetooth ialah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau personal area network tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth memiliki beberapa manfaat dan keuntungan, di antaranya: yang pertama, bisa transfer secara gratis. Kedua,
dapat dimanfaatkan untuk multiplayer pada game tertentu. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk mentransfer file dari komputer ke handphone dan sebaliknya. 5. Wi-Fi. Wi-Fi ialah sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel atau menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer.